Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nurtiani Berutu. Saya mahasiswa Universitas Serambi Mekah, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi di sini saya akan bahas tentang MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah. Langsung saja ya. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan sumber bantuan manusia dan lainnya, menggunakan metode yang efisien untuk mencapai tujuan ditentukan sebelumnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagai kesimpulan, manajemen kurikulum adalah alat proses, perencanaan, pengimplementasian, evaluasi, dan pengembangan bahan pendidikan. 2. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan dan manajemen pendidikan atau KTSP berbasis sekolah atau MBS. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan untuk kurikulum lebih mengutamakan merealisasikan dan merevaluasikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun sekolah dengan lingkungan di mana itu berada. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Ada beberapa bagian. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Yang kelima, mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam PKKUM. Yang keenam, maksud saya, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan nilai-nilai yang baik. Lanjut ke pembahasan. Nomor 4. Konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Dan yang kelima, segala macam kurikulum. Yang pertama itu ada rencana pelajaran 1997 sesuai namanya. Kurikulum ini lahir pada tahun 1997. Yang kedua ada rencana pembelajaran terurai 1952 sebagai upaya penyempurnaan kurikulum rencana pembelajaran 1927, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan sampai 2006. Dan yang terakhir ada itu yang namanya kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan karakter dan pembentukan sifat sosial dan spiritual seperti kurikulum kita saat ini. Nomor 6, bagian-bagian manajemen kurikulum. Bagian-bagiannya terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu profil sekolah, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga keunggulan kurikulum sekolah, yang keempat pengembangan muatan lokal, yang kelima pengembangan kecakapan publik. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan dari saya tentang manajemen berbasis sekolah ini. Semoga kalian semua paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.